Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Sungguh nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang banyak, nikmat yang agung, nikmat yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Maka seyogyanya kita banyak bersyukur dengan apa yang ada dan jangan mencari yang tiada. Karena yang tiada tidak akan ada habisnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ini majelis pembacaan kitab tentang Bani Umayyah dan kita masih membahas tentang akhir-akhir dari masa Bani Umayyah. Pembahasan kita sekarang kita akan membahas tentang adil menilai Bani Umayyah. Pertemuan ini insya Allah pertemuan yang ke-12 insya Allah. Taib, kita akan membaca tentang adil menilai Bani Umayyah. Taib, kita akan baca qala musannif insafu Bani Umayyah. Adil menilai Bani Umayyah. Qala musannif laqad kana tadwinu tarikh Bani Umayyah fi ahdi khusumihim Bani Abbas rahimahumullahul jami'. Penulisan sejarah Bani Umayyah baru terjadi pada masa musuhnya mereka, yaitu Bani Abbas, Daulah Abbasiyah. Sehingga kita tahu bahwa Daulah Umayyah berkuasa dari tahun 40 Hijriah sampai kemudian runtuhnya tahun 132 Hijriah. Setelah itu, yang berkuasa adalah Bani Umayyah dari tahun 132 Hijriah sampai tahun 656 Hijriah. Sehingga penulisan sejarah Bani Umayyah itu baru terjadi ketika kekuasaan sudah berganti. Otomatis kemudian penilaian akan berbeda daripada kemudian ketika penilaian itu dilakukan ketika mereka masih berkuasa. Seperti Muhyiddin Al-Khatib rahimahullah menyebutkan dalam komentarnya terhadap Al-Awasim minal Qawasim, beliau menyebutkan bahwa ketika penulisan sejarah itu dilakukan tentang Bani Umayyah, maka orang itu berat, sulit untuk kemudian menjelaskan tentang kejayaan masa lalu. Karena masa lalu dianggap sebagai masa lalunya musuh. Karena yang berkuasa dianggap sebagai musuh dari penguasa zaman sekarang. Sehingga hal tersebut juga berpengaruh ya. Sebagaimana kita juga tahu dalam sejarah kita, sejarah bangsa kita, sejarah negeri kita, hal seperti itu juga lumrah terjadi. Kemudian ba'da an rawaja a'da'uhum anhum ar-riwayat al-kadzibah wal akhbar al-mulaffaqah wal mubalaghat al-gharibah. Nah, ketika penulisan sejarah Umayyah itu terjadi, dan terjadinya itu pun kemudian terjadi pada masa Bani Abbas, dan Bani Abbas itu musuhnya Bani Umayyah. Hal itu dilakukan, maksudnya penulisan sejarah itu dilakukan setelah musuh-musuhnya Bani Umayyah itu banyak menyebutkan riwayat-riwayat dusta tentang Bani Umayyah. Banyak menyebutkan tentang kabar-kabar dusta tentang Bani Umayyah, kabar-kabar yang diada-ada. Kemudian juga hal-hal yang sifatnya hiperbola, melampaui batas, berlebihan ya. Kalau bahasanya anak zaman sekarang, maaf ya, bahasanya anak zaman sekarang itu kadang-kadang lebay gitu ya. Dalam artian memang tidak sesuai dengan hakikat sebenarnya, berlebih-lebihan ya, hiperbola kalau dalam istilah bahasa Indonesia. Wa yatamadu ala syubuhat, dan kemudian banyak menyandarkan penulisan sejarah itu terkait dengan syubhat. Jadi bukan fakta, tapi syubhat. Syubhat sendiri itu seperti desas-desus, tuduhan.
Sehingga kemudian yang diberikan bukan fakta, tapi kemudian banyak tuduhan gitu loh. Taib. Aw hawadits fardiyah, atau kemudian kejadian yang hanya terjadi pada satu atau beberapa orang, namun dianggap sebagai kejadian besar. Taib. Sehingga penilaiannya tidak adil. Karena penilaiannya harusnya kemudian penilaian yang hanya sebatas itu saja, tidak boleh berlebihan gitu. Karena kejadian yang terjadi pada orang-orang tertentu tidak boleh kemudian yang lainnya diukur sama dengan kejadian tersebut. Karena masing-masing orang otomatis keadaannya berbeda. Aw akadzib shariha, atau kadang penulisan sejarah tentang Bani Umayyah itu bersandar kepada kedustaan yang terang-terangan. Betul-betul dusta. Kemudian musannif menyebutkan wa yumkinu hasru hadhil ittihamat al-batilah fi haqqihim fin nuqat at-taliyah. Tuduhan batil yang diarahkan kepada Bani Umayyah itu bisa disarikan, bisa diringkaskan, bisa dirangkum dalam poin-poin berikut. Poin yang pertama, taslitul adwa ala tarikhihim fil jahiliyah wa harbihim lil Islam wa tanasa dauruhum ba'da islamihim. Jadi tuduhan batil yang dialamatkan kepada Bani Umayyah itu salah satu caranya adalah fokus pada sejarah Bani Umayyah pada masa jahiliyah. Fokus pada sejarah ketika mereka memerangi Islam. Dan pura-pura lupa dengan peran mereka setelah mereka masuk Islam. Jadi fokusnya dengan apa yang sudah lalu. Fokusnya dengan apa yang terjadi sebelum mereka masuk Islam. Lalu kemudian mereka tiba-tiba pura-pura lupa. Tiba-tiba kemudian menjadi seakan-akan amnesia. Dengan apa kebaikan mereka setelah masuk Islam. Hal ini tentu tidak adil. Betul, orang pasti punya masa lalu. Namun kita juga harus ingat bahwa setiap orang pasti punya masa lalu yang tidak semuanya baik. Ada kekurangannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya pasti punya kesalahan. Dan kita harus ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwasanya al-Islam yajubbu ma qabla islamihi. Islam itu kemudian menghapuskan kesalahan, yajubbu ma kana qabla islamihi, menghapuskan kesalahan sebelum keislamannya. Sehingga dia masa lalunya kemudian pernah melakukan kesalahan, ya sudah. Masa lalunya menjadi iktibar. Jangan kemudian diperbesar. Cukup hanya kemudian menjadi iktibar saja gitu loh. Sehingga jangan terlalu berlebihan. Baik. Lalu kemudian pura-pura lupa dengan kebaikan mereka pada masa Islam. Harusnya menilainya harus dengan adil. Sehingga kita menilainya harus dengan sudut pandang Islam. Dia punya dia punya jasa, ya kita harus ingat jasa tersebut. Meskipun dulu dia juga punya kekurangan, tapi kekurangannya tidak boleh kita besar-besarkan. Contoh paling mudah adalah biasanya Abu Sufyan. Betul, Abu Sufyan dulu menjadi pemimpin orang kafir. Tetapi ketika dia masuk Islam, dia punya jasa. Ketika dalam perang Hunain insya Allah, mohon maaf, matanya Abu Sufyan itu hilang kena anak panah. Kemudian ketika Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW meninggal, lalu kemudian Abu Bakar yang menjadi khalifah, terjadi kemudian perang Yarmuk tahun 13. Abu Sufyan dalam perang Yarmuk, dia kehilangan salah satu matanya. Dan selama berbelas tahun kemudian, kalau tidak salah Abu Sufyan itu wafat tahun 32, semoga kita tidak keliru. Berarti selama kurang lebih sekitar belasan tahun, Abu Sufyan itu kemudian sudah buta. Dan kedua matanya buta, keduanya itu hasil jihad fisabilillah. Bukan karena kecelakaan atau karena yang lain gitu loh. Sehingga betul dia punya masa lalu. Tapi sudah masa lalunya jangan diungkit-ungkit. Cukup menjadi pelajaran ya. Cukup menjadi pelajaran. Disampaikan sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh berlebihan. Apalagi dia sahabat ya. Apalagi dia sahabat. Karena itu jangan sampai kemudian hati kita punya kedengkian terhadap para sahabat. Jangan sampai hati kita punya kedengkian terhadap para sahabat.
Itu yang pertama. Yang kedua, taslitul adwa ala nukbat allati hasalat fi asrihim wa tadkhimiha wa tazwiril akadzib haulaha. Jadi cara yang kedua atau tuduhan yang kedua yang dialamatkan kepada Bani Umayyah adalah fokus kepada musibah yang terjadi pada masa mereka dan membesar-besarkannya dan kemudian merangkai kedustaan tentang peristiwa tersebut. Contoh paling mudah misalkan terbunuhnya Husain. Betul, terbunuhnya Husain musibah. Tapi semuanya harus didudukkan sesuai dengan proporsinya. Hal ini sudah kita bahas ya dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Karena memang sebagian orang itu keliru memahami sejarah ini, sejarah terbunuhnya Husain. Sebagian kemudian membesar-besarkannya. Dan bahkan kemudian membuat kedustaan. Membesar-besarkannya dengan tidak melebihi proporsinya yang benar. Seperti yang dilakukan oleh orang Rafidhah. Mereka menganggap bahwa terbunuhnya Husain itu lebih besar daripada terbunuhnya Ali. Padahal tidak demikian. Terbunuhnya Ali lebih agung daripada terbunuhnya Husain. Begitu juga kemudian terbunuhnya Utsman itu lebih agung daripada terbunuhnya Husain. Karena itu pula Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam Majmu' Fatawa insyaallah atau dalam Minhajus Sunnah saya lupa. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa para sahabat kemudian menilai terbunuhnya Husain itu tidak sama dengan menilai terbunuhnya Utsman. Mereka menganggap terbunuhnya Utsman itu lebih besar peristiwanya daripada terbunuhnya Husain. Bukan berarti kemudian mereka kemudian memaklumi, enggak. Sama-sama musibah, tetapi kemudian ukurannya harus kemudian dilihat dengan cermat, dinilai dengan adil gitu. Karena itu kita lihat bahwa sebagian para sahabat itu kemudian membela terbunuhnya Utsman. Sehingga kemudian yang membela terbunuhnya Utsman nanti muncul orang-orang seperti Muawiyah bin Abi Sufyan dan lain sebagainya. Dan mereka sahabat. Sebagian dari mereka sahabat. Adapun nanti kemudian orang-orang yang membela terbunuhnya Husain, tidak sedikit di antara mereka, itu orang-orang yang kemudian akidahnya dipertanyakan gitu loh. Bahkan kemudian terbunuhnya Husain dimanfaatkan oleh orang-orang yang akidahnya tidak jelas untuk kemudian memasarkan, untuk kemudian menyebarkan kesalahannya, kerusakannya, dan juga kesesatannya gitu loh. Sehingga kita menganggap terbunuhnya Husain adalah musibah. Tapi kita menganggapnya musibah sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan proporsinya. Dan kita semua harus menilainya dengan adil. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yang kedua, taslitul adwa ala nuqatiz dha'fi wal akhta' wal uyub wa tanasa jawanibil khairil katsira. Jadi titik serang terhadap Bani Umayyah yang ketiga adalah fokus kepada titik lemah, fokus kepada titik kesalahan, fokus kepada aib, dan kemudian pura-pura lupa dengan sisi kebaikan yang banyak. Ini tidak adil. Karena kita sedang berbicara sejarah. Sejarah itu menilainya itu kemudian dengan menyebutkan kebaikan dan menyebutkan keburukan. Dalam sejarah, sudut pandangnya itu bukan sudut pandang, misalkan sudut pandang seperti orang ketika menilai rawi dalam hadis. Bukan, beda. Karena tujuannya dalam penilaian rawi dalam hadis, itu tujuannya untuk menjaga agama. Sehingga kebaikannya tidak disebutkan. Pembahasan tentang jarh wa ta'dil biasanya kemudian tidak menyebutkan kebaikan. Tetapi pembahasan dalam sejarah, tujuan utamanya itu untuk mendapatkan iktibar. Tujuan utamanya mendapatkan pelajaran. Sehingga kebaikan dan keburukannya memang kemudian disebutkan. Dan ketika kita menyebutkan, kita harus adil. Kekurangannya apa, kelebihannya apa. Karena kita tahu semua manusia tidak ada yang sempurna. Sehingga ketika orang mengambil iktibar, maka otomatis pasti ada kekurangannya. Sebagaimana juga kemudian kelebihannya itu juga pasti ada gitu loh. Apalagi kemudian mereka muslim. Banyak hal yang bisa kemudian kita ambil manfaatnya. Sehingga kita harus adil dalam menilai.
Yang keempat, nasrul isya'at wal akadzib an khulafa'i Bani Abbas alladzina qasurat muddatu hukmihim au urifu bidza'fi au bi ba'dil inhiraf wa takbiri dzalika wa tikraruhu. Jadi, celaan yang dialamatkan kepada Bani Umayyah itu dari sisi yang keempat adalah menyebarkan isu, menyebarkan kedustaan tentang para khalifah Bani Umayyah yang masa kekuasaannya itu sebentar. Atau khalifah Bani Umayyah yang terkenal lemah. Atau beberapa khalifah yang dikenal memiliki beberapa penyimpangan. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Membesar-besarkannya. Mengulang-ulangnya. Maka hal ini menunjukkan ketidakadilan. Betul mereka ada kesalahan. Tapi harus tetap adil ya. Harus tetap kemudian adil. Karena adil itu menjadi hal yang penting ya. Yang kemudian harus kita gunakan ya. Bahkan kepada siapapun. Bahkan kepada orang kafir. Kita berusaha untuk adil. Yang kelima, titik serang terhadap Bani Umayyah adalah i'tibaru kalami a'da'i Bani Umayyah mimman asaruhum wa sa'iq yu'tamadu 'alaiha. Jadi, titik serang terhadap Bani Umayyah itu kemudian bersumber dari menjadikan perkataannya musuh yang hidup sezaman dengan mereka itu sebagai standar yang dipegang. Kita tahu bahwasanya musuhnya Bani Umayyah misalkan Khawarij. Musuhnya Bani Umayyah misalkan yang terutama itu misalkan Syiah. Musuh alaminya Bani Umayyah itu Syiah dan Khawarij. Kalau Syiah jelas karena pendirinya Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Muawiyah bin Abi Sufyan pernah berselisih dengan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan orang Syiah mereka kemudian berlebihan dalam memuliakan Ali bin Abi Thalib. Sehingga yang dianggap sebagai musuh Ali bin Abi Thalib otomatis kemudian akan mereka hinakan. Dan perkataannya Syiah tentang Muawiyah ya otomatis bisa dikatakan hampir nggak ada benernya. Hampir nggak ada benernya. Nah, celakanya hal seperti ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan. Padahal hal ini kemudian tidak bisa dijadikan patokan karena mereka mudah sekali untuk berbohong. Apalagi kita tahu Syiah kemudian mudah sekali untuk berbohong. Barangkali tidak ada kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam yang lebih banyak kebohongannya dibanding Syiah. Karena kita tahu mereka punya keyakinan yaitu taqiyah. Taqiyah itu kemudian ketika bersama dengan temannya Syiah sendiri, mereka kemudian akan terbuka, akan membuka jati dirinya. Tetapi kemudian ketika bersama yang lain bukan Syiah, mereka kemudian berpura-pura. Ini kan bagian dari kedustaan, bagian dari kemunafikan. Karena itu wajar sekali dan sejarah telah membuktikan bagaimana mereka mudah untuk berbohong. Sehingga ini yang harus menjadi patokan. Karena itu sekali lagi adil. Dalam menilai sejarah harus adil. Yang keenam, titik serang terhadap Bani Umayyah adalah muhawalatu ardi suwarin fasida minal adab asy-syi'ri awin nathri ala annaha tumathilu hadzal asr li bayani fasadihi aw nisbati qasaid aw abiyat fasida. Yang keenam kemudian berusaha untuk menggambarkan masa itu, masa Bani Umayyah dengan gambaran yang rusak, dengan gambaran yang jelek. Dari sumber apa? Dari sumber sastra. Baik itu syair atau baik dari prosa. Baik itu syair atau baik itu prosa. Di mana kemudian digambarkan seolah-olah karya sastra tersebut itu menggambarkan keadaan pada masa tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggambarkan kerusakan yang terjadi pada masa tersebut. Atau kadang caranya kemudian dengan menisbatkan kasidah-kasidah, menisbatkan bait-bait syair tertentu, di mana kemudian isinya itu rusak. Sehingga poin yang keenam, bagaimana kemudian sejarah Bani Umayyah itu rusak, salah satunya kemudian ketika sastra dijadikan sebagai ukuran untuk menilai Bani Umayyah. Maka kita sampaikan bahwa sastra ketika kemudian dijadikan sebagai ukuran menilai sejarah, itu rusak. Betul, sastra memang kemudian menjadi salah satu bahan.
Tetapi yang terjadi kemudian belum tentu sastra tersebut itu menggambarkan keadaan pada masa tersebut. Belum tentu kemudian mewakili pada masa tersebut. Karena keadaan yang disampaikan dalam sastra itu belum tentu mewakili gitu loh. Belum tentu kemudian mewakili. Apalagi kalau kemudian terdapat penisbatan yang keliru. Belum lagi kemudian dari segi periwayatannya, apakah kemudian orangnya bisa dipercaya atau tidak? Apakah jujur atau tidak dan lain sebagainya. Karena itu memang kita harus memberikan titik tekan bahwa salah satu sebab rusaknya sejarah Islam adalah ketika kemudian sastra dijadikan sebagai sumber sejarah dengan tidak semestinya. Maka ini salah satu sebab kerusakan yang terjadi dalam sejarah Islam. Karena sejarah punya caranya sendiri gitu loh. Sejarah punya caranya sendiri, punya metodenya sendiri. Ketika kemudian karya-karya sastra dipaksakan menjadi bahan sejarah, lalu kemudian banyak sejarah kemudian menjadi rusak. Karena metodenya berbeda. Karena ilmunya berbeda gitu. Sama saja misalkan kemudian kita membahas suatu ilmu tertentu, misalkan kita katakanlah bahas matematika dengan sudut pandang IPS, misalkan dengan sudut pandang geografi, misalkan nggak bakalan ketemu. Karena metodenya berbeda gitu loh. Jadi ketika dipaksakan nggak ketemu. Belum lagi kemudian ketika misalkan, contoh ya, misalkan kemudian pembahasannya kaitannya dengan para sahabat. Nanti kemudian metode penelitiannya itu juga berbeda. Cara menilai sejarahnya itu kemudian juga berbeda gitu loh. Selanjutnya yang ketujuh, iftira'ul fawahish al-qabihah 'alaihim wa nashriha anhum mimma laysa fihim. Jadi mereka-reka perbuatan keji, zina misalkan, yang buruk yang mereka lakukan dan kemudian disebarkan. Padahal itu tidak mereka lakukan. Contoh yang paling mudah kita lihat itu misalkan seperti Yazid bin Muawiyah. Yazid kemudian terzalimi karena kemudian dia dituduh macam-macam. Dan insya Allah tuduhan-tuduhan tersebut itu tidak terbukti. Ada tuduhan misalkan dia minum khamar, tidak terbukti. Dia meninggalkan sholat, tidak terbukti. Sehingga kita harus adil ya. Harus adil dalam menilai. Bisa jadi kita tidak suka terhadap orang tertentu. Pun ketika kita tidak suka dengan orang tertentu, bukan berarti kemudian kita tidak berlaku adil kepadanya. Tidak boleh. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Sebagaimana kita katakan bahwa bahkan kepada orang kafir pun kita harus adil. Harus adil sesuai dengan aturan Islam. Selanjutnya, Musannif mengatakan, wa nahnu la naqulu inna ahda Bani Umayyah kana saliman ka ahdir Rasyidin radhiyallahu anhum. Musannif mengatakan bahwa kita tidak mengatakan bahwa masa Bani Umayyah itu selamat sebagaimana masa Khulafaur Rasyidin. Tidak sama. Tidak sama, memang tidak sama. Baik. Walakinnahu lam yakun fil waqti nafsihi kama sawwaratuhu ba'du kutubut tarikh jahiliyan fi tughyanihi wa fusuqihi. Baik. Kemudian tapi tambahannya bahwa tetapi tidak benar juga ketika kemudian digambarkan dalam beberapa kitab sejarah seakan-akan masa Bani Umayyah itu penuh dengan nilai-nilai jahiliyah, dengan melampaui batasnya, dengan kefasikan yang dilakukan, maka tidak seperti itu. Itu berlebihan, tidak sesuai dengan fakta. Betul, masa Bani Umayyah memang tidak sebaik masa Khulafaur Rasyidin, tapi tidak seburuk yang digambarkan oleh sebagian buku sejarah. Tidak seperti itu gitu loh. Karena itu tidak adil menilainya. Musannif kemudian mengatakan wa innama huwa ahdun tahawwala fihi al-hukmu qalilan amma kana fi ahdir Rasyidin. Yang betul bahwa memang masa Bani Umayyah itu masa transisi, masa perpindahannya. Di mana kemudian terjadi pergeseran kekuasaan dari masa Khulafaur Rasyidin, khilafah ala manhajin nubuwah, dengan masa Bani Umayyah yang kemudian
Mereka itu adalah sistemnya sistem kerajaan. Taib. Sehingga memang agak bergeser. Tapi insya Allah para ulama kemudian mengatakan bahwa sistem kerajaan pun itu kemudian bukan berarti haram. Enggak. Bukan berarti haram. Ini bukan masalah halal atau haram. Tapi masalahnya antara afdol dengan mafdul. Antara baik, antara boleh dengan antara lebih baik. Bukan antara halal dengan haram. Jadi sistem kerajaan, insya Allah, berdasarkan yang kita ketahui, tidak diharamkan oleh para ulama. Dan mereka membolehkan. Jadi bukan sampai derajat haram, bukan. Bukan sampai seperti itu. Tidak sampai seperti itu. Jadi keliru sebagian orang yang menganggap bahwa sistem kerajaan itu kemudian seakan-akan digambarkan sebagai suatu hal yang haram. Insya Allah tidak. Sistemnya kemudian tidak sampai haram. Yang haram kalau zalim. Zalim ketika itu dilakukan oleh siapapun ya tetap harus dikatakan zalim dan keliru. Kemudian musannif melanjutkan wa bada'at zawiyatul inkhirafi tazdadu fi infirajiha syai'an fa syai'an ma'az zaman. Betul katanya musannif bahwa memang penyimpangan itu sedikit bertambah, sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu pada masa Bani Umayyah. Itu betul. Maksudnya Bani Umayyah memang tidak sebaik masa Khulafaur Rasyidin. Tapi penyimpangannya itu tidak begitu banyak. Jadi kita harus adil menilai. Kama anal mujtama' al-islami istamarra ala ma kana alaihi fi ahdir rasyidin ridwanullah alaihim ajma'in. Sebagaimana kemudian yang harus kita tekankan bahwa masyarakat Islam itu secara umum itu seperti pada masa Khulafaur Rasyidin. Sama, insya Allah sama gitu loh. Meskipun ada penurunan derajat itu pasti. Karena semakin jauh dari zamannya Rasulullah SAW, maka kemudian kebaikannya otomatis turun. Yang harus kita ingat bahwa masa Bani Umayyah, mereka hidup pada zaman di mana mereka masih hidup di dalam bagian dari 3 zaman yang terbaik. Zamannya sahabat, zamannya tabi'in, zamannya atba'ut tabi'in, mereka masih masuk ke dalam masa tersebut. Sehingga secara umum kebaikan itu banyak. Memang masa sahabat lebih baik daripada masa tabi'in secara umum. Masa tabi'in secara umum lebih baik daripada masanya atba' tabi'in. Sehingga hal itu otomatis lebih baik daripada zaman setelahnya, zaman Bani Abbasiyah. Apalagi zaman sekarang. Kenapa? Karena mereka masih masuk 3 zaman yang mulia itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu zamanku, yang segenerasi denganku. Kemudian yang setelahnya yaitu tabi'in, kemudian yang setelahnya yaitu atba'u at-tabi'in. Baik. Selanjutnya, fakanu yujibuna da'iyal jihad khina yasma'unahu wa yatrukuna tilkal hayat lil jihad fi sabilillah. Masyarakat Islam pada waktu itu ketika diserukan jihad, mereka mendengarkan. Mereka juga kemudian meninggalkan kehidupan mereka demi jihad tersebut ketika mereka dipanggil untuk jihad fi sabilillah. Kemudian musannif mengatakan, wa bihadzal ruh fatahu manatik syasi'ah fi ardillah. Dengan semangat jihad ini, mereka kemudian membuka bumi Allah yang sangat luas, membuka wilayah yang sangat luas. Mahmud Syakir rahimahullah mengatakan bahwa belum pernah ada dalam sejarah Islam penyebaran Islam, futuhat, pembukaan wilayah itu terjadi seperti pada masa Bani Umayyah. Belum pernah ada. Dari sisi apa? Dari sisi luasnya. Dari sisi apa? Dari sisi mereka kemudian berada dalam satu kesatuan. Belum pernah ada dalam sejarah. Masa setelahnya, betul memang kemudian ada perluasan wilayah di beberapa tempat. Misalkan di Asia Tenggara. Iya, tapi pada waktu itu kemudian umat Islam itu kemudian sudah terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan, beberapa kekuasaan. Kemudian misalkan perluasan Islam di Eropa misalkan masanya Ottoman misalkan, masanya Turki Utsmani. Tetap tidak bisa dibandingkan dengan perluasan wilayah yang terjadi pada masa Bani Umayyah.
Karena wilayahnya luas dan mereka berada dalam satu negara. Sedangkan yang terjadi pada masa setelahnya, itu kemudian kekuasaan yang sebenarnya itu sudah terpecah-pecah gitu loh. Bukan lagi satu tempat seperti yang terjadi pada masa Bani Umayyah. Bukan berarti kemudian Bani Umayyah tidak punya kekurangan, pasti ada. Sehingga yang kita tekankan, kita harus adil menilai. Baik. Kemudian, walaysa sahihan aidan ma yuraddiduhu katsirun minal mu'arrikhin al-muhdatsin min anal mujtama' al-islami an dzaka in qasama ila syi'in wa aghzabin wa harakatin siyasiyah. Musannif menyebutkan bahwa tidak benar yang diulang-ulang oleh sebagian sejarawan zaman sekarang, di mana mereka mengulang-ulang bahwasanya masyarakat Islam itu pada masa Bani Umayyah terpecah kepada beberapa sekte, beberapa kelompok, beberapa gerakan politik. Itu tidak benar. Itu menyelisihi fakta yang terjadi. Musannif mengatakan fahadza la dalila alaihi wa inna ma huwa min sun'il khiyal wat tasawwur. Hal ini tidak ada buktinya. Kenapa? Karena hal itu hanya khayalan dan bayangan mereka belaka. Jadi yang kita tegaskan bahwa jangan menghukumi suatu masa dengan kehidupan dia pada masa tersebut. Jangan menghukumi apa yang terjadi di Indonesia tahun 1945 dengan apa yang terjadi di Indonesia sekarang. Kita tahu bahwa di Indonesia kemudian ada istilah semangat 45. Apakah ada istilah semangat 2022? Enggak ada. Berarti apa? Semangat umat Indonesia, semangat orang Indonesia pada masa itu 1945 jangan disamakan dengan sekarang. Itu 1945, belum ada 100 tahun. Bayangkan kalau kemudian penilaian yang keliru itu kemudian penilaian zaman sekarang kita gunakan untuk menilai sahabat. Apa yang terjadi? Jauh sekali. Antara langit dengan bumi. Sangat jauh sekali, tidak adil gitu loh. Jadi untuk menilai harus tahu keadaan yang sebenarnya terjadi di sana. Jangan memaksakan sudut pandang sekarang kemudian digunakan untuk menilai yang lainnya. Kacaunya lagi misalkan sebagian orang kafir misalkan dengan lancang menilai sejarah Islam dengan sudut pandang mereka yang kafir. Ya antara tauhid dengan kekufuran tidak sama. Tidak mungkin bisa dibandingkan. Tidak mungkin bisa dibandingkan. Bainal masyriqain, antara timur dan barat tidak bisa kemudian diketemukan gitu loh. Sehingga sudut pandang yang keliru dalam menilai itu menjadi salah satu sebab fatal kesalahan penilaian terhadap sejarah. Termasuk diantaranya sejarah Bani Umayyah. Sekali lagi, adil itu mahal. Baik. Selanjutnya, fakullu ma yudhkaru 'anir rafidhah awil khawarij wa nahwuhum la yumathilu illa syudzuzan fil mujtama' al-muslim al-mutarasi al-mutakatif la yumathiluna illa qillatan dhailatan nisbatan ilal mujtama' al-ghalib an dzaka. As-sa'ir ala mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah walhamdulillah. Jadi, katanya musannif, semua yang disebutkan tentang Rafidhah, tentang Khawarij dan yang semacamnya, mereka itu tidak lain tidak bukan hanyalah syudzuzan. Kecil. Penyimpangan orang-orang yang sedikit, nggak banyak. Di mana kemudian umat Islam, masyarakat Islam itu kemudian mutarasi, rapat ya, mutakatif, saling mendukung satu sama lain. Sehingga Rafidhah, Khawarij itu hanya kelompok kecil dan yang kecil tidak bisa dianggap besar. Jangan disamakan gitu loh. Jangan kemudian semut kemudian dianggap seperti gajah. Jangan pula kemudian misalkan semut dianggap seperti rusa. Keliru gitu loh. Dan ini yang terjadi. Syiah, Rafidhah pada masa itu kecil. Anggap saja misalkan kemudian seperti kalau hewan mungkin, hewan yang kecil, jangan dianggap kemudian hewan yang kecil sama dengan gajah yang besar. Keliru. Ini salah satu sebab kenapa sejarah kita rusak. Orang salah menilai gitu loh. Salah menilai. Karena penilaiannya kemudian tidak melihat fakta yang ada. Belum lagi kalau kemudian punya niatnya buruk. Lebih bahaya lagi hasilnya. Sehingga adanya Khawarij, adanya Rafidhah misalkan, itu hanya kecil. Karena itu musannif menyebutkan illa qillatan dhailatan. Kecil, sangat kecil. Sudah kilah itu kecil, sedikit. Dhailah, sangat kecil.
dibandingkan dengan masyarakat Islam secara umum pada masa itu yang berjalan di dalam manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Akidahnya umat Islam pada masa itu kemudian akidah yang selamat. Apakah ada penyimpangan? Ada, tapi kecil. Yang kecil kemudian tetap harus dihukumi kecil. Tidak boleh kecil dianggap besar, keliru. Ini keliru gitu loh. Dari sudut pandang manapun keliru gitu loh. Karena itu dalam menilai sesuatu kita harus proporsional, harus adil. Jangan kemudian membesar-besarkan masalah yang ada. Ini masalah yang kemudian sering kita hadapi sehingga kemudian banyak orang keliru dalam masalah ini. Selanjutnya, musannif menyebutkan rakazaha ula'il ada ala uyubi bani Umayyah al-ma'dudah wa nasaju haulaha ma la yu'addu wa la yuhsa min al-akadzib wat tazwir wal iftira wa tanasaw fadhailahum wa a'malahum at-thayyibah allati nulakhisuha fi ma yali. Jadi, musuh-musuh tersebut, entah musuhnya itu juga bermacam-macam, sebagian dari orang muslim sendiri, orang awam yang bodoh, orang awam yang belum tahu, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi kemudian musuh-musuh itu berasal dari Bani Abbas, yang memang musuh politiknya Bani Umayyah. Bisa jadi kemudian musuhnya itu misalkan orang Khawarij, orang Syiah, yang mereka memang musuh alaminya Bani Umayyah, macam-macam. Bisa jadi kemudian sekarang kalau mau kita tambah, orang kafir, yang memang kemudian punya niat buruk. Kalau orang kafir itu kemudian bahayanya adalah ketika kemudian cara yang mereka pakai itu buruk. Kemudian niatnya sudah buruk, sempurna sudah kesalahannya. Kerusakannya yang dilakukan itu sempurna. Karena itu barangkali sudah sering kita sebutkan bahwa sejarah Islam pada masa dulu, pada masa awal Islam, terutama rusak karena orang Syiah. Zaman sekarang, sejarah Islam rusak, terutama ulahnya orang-orang kafir, terutama orientalis. Ini yang kemudian harus menjadi catatan kita bersama. Dan yang kita sayangkan bahwa kerusakan ini kemudian merembet sampai kemudian ke lembaga pendidikan, sampai kemudian lembaga pendidikan yang mengatasnamakan Islam. Padahal kemudian sejarah ini menjadi modal penting untuk membina umat, untuk mendidik umat, untuk mengenalkan mereka dengan masa lalu. Karena bagaimana kita akan maju ke masa yang akan datang kalau kita tidak melihat masa lalu. Karena masa lalu adalah identitas kita. Kita kalau kemudian ingin maju, kita bercermin dulu, mengenal siapa kita. Dan sejarah menjadi cermin bagi diri kita tentang identitas kita, hakikat kita, jati diri kita, sebelum kita kemudian melangkah. Ketika kemudian cermin yang diberikan itu cermin yang rusak, gambarannya itu gambaran yang keliru, bagaimana kita akan maju dengan baik? Hal itu kemudian menjadi sebab kenapa sejarah menjadi lahan subur bagi orang kafir dan juga bagi orang-orang ahlul ahwa dan ahlul bidah untuk menyebarkan kesalahan mereka, kekeliruan mereka. Ini yang harus kita waspadai. Baik. Kemudian musannif menyebutkan musuh kemudian merangkai sejarah Bani Umayyah itu kemudian dengan hal-hal yang tidak bisa dihitung. Dari kedustaan, dari pemalsuan, dari kemudian rekaan, dan mereka kemudian pura-pura lupa dengan keutamaan, dengan jasa, dengan kebaikan yang bisa kita rangkum dalam beberapa hal. Baik. Beberapa hal yang bisa kita sebutkan tentang kebaikan Bani Umayyah, di sini disebutkan 5 hal. Yang pertama, 1, ma dzakarnahu min sholahin wa istiqomatin li katsirin min khulafa'i Bani Umayyah wa minhum sahabat wa tabi'in. Jadi titik kelebihan pertama dari Bani Umayyah adalah kesolehan dan juga keistiqomahan banyak dari khalifah Bani Umayyah. Di antara mereka itu sahabat dan juga tabi'in. Muawiyah itu sahabat. Kemudian Abdul Malik bin Marwan itu tabi'in. Kemudian Marwan bin Hakam itu tabi'in. Kemudian Umar bin Abdul Aziz itu tabi'in. Sulaiman bin Abdul Malik itu termasuk orang yang soleh. Sehingga banyak orang-orang yang soleh dari penguasa Bani Abbas. Di antara mereka sahabat. Dan Bani Abbas nggak ada yang seperti itu. Apalagi yang zaman setelahnya gitu.
Karena itu kita harus adil menilai. Betul, mereka manusia yang tidak akan pernah luput dari kesalahan dan kekurangan. Tapi kita harus adil gitu loh. Karena adil itu mata uang yang berlaku di mana-mana. Selanjutnya yang kedua, taqdimuhum ahlul ilmi wal fadli fil wilayat wal qiyadat minas sahabat wat tabi'in. Kelebihan yang kedua, kebaikan yang kedua dari mereka adalah mereka mendahulukan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya keutamaan, orang-orang baik ketika menjadi gubernur, ketika menjadi panglima. Ketika kemudian membutuhkan panglima, membutuhkan pemimpin, mereka banyak mengangkat sahabat dan juga tabi'in. Contoh, Amr bin As. Amr bin As menjadi gubernur di Mesir. Abdullah bin Amr bin As pernah menjadi gubernur di Mesir. Bishr bin Artad insya Allah juga menjadi sahabat ya. Dan dia kemudian menjadi panglima dalam banyak kesempatan. Nu'man bin Bashir juga menjadi gubernur di beberapa kesempatan. Abdurrahman bin Khalid bin Walid, anaknya Khalid bin Walid terkenal dengan jihadnya ya. Wa ghairuhum min fudula'il qadat ruwatul hadits al-masyhud lahum bil istiqomah. Dan yang lainnya dari orang-orang yang soleh dan para panglima dan juga para perawi hadis yang kemudian mereka itu disaksikan bahwa mereka itu orang-orang yang istiqomah. Hal ini tidak ada pada masa Bani Abbas. Derajatnya itu di bawahnya. Derajatnya di bawahnya. Taib. Selanjutnya yang ketiga, istiqlalul qadha wa izzatul qudat wa siryanul ahkam alal jami' duna istitsna. Fal hakim wal mahkum fi dzalika sawa. Yang ketiga adalah istiqlalul qadha. Jadi kehakiman itu kemudian mandiri, merdeka. Tidak bisa diintervensi, tidak bisa diganggu. Taib. Di mana mereka kemudian memiliki izzah, mereka memiliki kemuliaan. Khalifah tidak cawe-cawe, tidak campur tangan. Tidak intervensi sama sekali. Tanpa kecuali. Sehingga kemudian penguasa dan juga rakyat di mata hukum itu sama. Dan ini yang luar biasa pada mereka. Ini yang ketiga. Yang keempat, futuhatuhumul wasi ahli nasril Islam wa khirsihim asyadid ala dhalik. Kebaikan mereka yang keempat adalah futuhat mereka yang luas untuk menyebarkan Islam dan mereka sangat berusaha untuk melakukan hal tersebut untuk menyebarkan Islam. Fakanu yursiluna abna'ahum wa ihwanahum lil qitali fi sabilillah. Di mana mereka kadang mengirimkan anaknya, mengirimkan saudaranya untuk berjihad di jalan Allah. Muawiyah mengirimkan anaknya Yazid ke Konstantinopel untuk upaya menaklukkan Konstantinopel. Berapa banyak sahabat yang ikut dalam perang melawan Romawi untuk upaya menaklukkan Konstantinopel. Qadarallahu ma syafa'al, belum berhasil. Dan kita tahu bahwasanya dalam pengepungan di Konstantinopel itu kemudian Abu Ayyub Al-Ansari meninggal dan dimakamkan tidak jauh dari Konstantinopel. Nanti kemudian yang lain juga seperti itu. Misalkan seperti Hisham, anak-anaknya dikirim. Kemudian Abdul Malik bin Marwan, anak-anaknya dikirim ya. Anak-anaknya dikirim. Dan yang lain sebagainya. Hubban minhum lil jihad. Sebagai bukti bahwasanya mereka itu mencintai jihad. Di mana kemudian para panglima pada masa Bani Umayyah itu bukan hanya kemudian mengirimkan pasukan berangkat dan dia kemudian ongkang-ongkang di rumah, enggak. Mereka sendiri juga berangkat. Mereka membuktikan hal itu sebagaimana disebutkan oleh Mahmud Syakir rahimahullah. Selanjutnya yang kelima, islahul bilad wa ihya'ul ard wa fathil qanawatil ma'iyyah wa syaqqul anhar wa taysirul hayat 'alan nas wa bina'ul marafiq wal masajid wa tasji'ul ilmi. Poin yang kelima dari kebaikan mereka adalah islahul bilad, perbaikan yang ada di dalam negeri. Banyak perbaikan yang mereka lakukan. Wa ihya'ul ard, menghidupkan tanah yang mati, yang tidak ditempati kemudian dijadikan produktif, ditanami dan lain sebagainya. Kemudian wa fathil qanawat, membangun qanat ya, membangun jalan air, membangun saluran ya. Menggali saluran, baik untuk air kadang-kadang atau kadang-kadang juga untuk kapal misalkan. Wasyakil anhar, lalu kemudian juga menggali sungai ya, menggali sungai. Kadang-kadang tujuannya untuk air, kadang-kadang tujuannya untuk pelayaran ya, transportasi. Begitu juga taisirul hayat, memudahkan kehidupan alan nas. Wa bina'il marafiq, dan membangun fasilitas. Fasilitas ini bermacam-macam. Bisa kemudian bangunan, bisa kemudian masjid, bisa kemudian juga penjara, betul. Dan lain sebagainya. Wal masajid, dan juga masjid, wa tasji'il ilmi, dan juga kemudian didorongnya ilmu pengetahuan. Karena kita tahu bahwasanya Bani Umayyah itu sangat mendorong ilmu pengetahuan dan para ulama pada masa itu memang banyak.
Taib. Walaupun mungkin kemudian penulisan ilmu memang kemudian bisa jadi tidak semarak pada masa nanti Bani Abbas, betul. Kenapa? Karena pada waktu itu kemudian mereka banyak fokus kepada hafalan. Kenapa kemudian penulisan ilmu kemudian agak mundur? Salah satu sebabnya, wallahu taala alam, karena kertas nanti baru ketemu pada zaman Bani Abbasiyah. Insya Allah seperti itu. Jadi ada kaitannya dengan kendala teknisnya. Karena pada waktu itu belum ketemu kertas, mereka belum ketemu alat yang digunakan untuk media menulis. Karena ketika belum ketemu kertas, maka yang mereka gunakan itu adalah domba gitu loh. Dan ketika pakai domba sangat sulit sekali gitu loh. Sebagai permisalan, mungkin ini pernah kita sampaikan bahwa orang Eropa mengenal kertas itu dari umat Islam ketika selesai perang salib. Orang Eropa ketika kemudian sebelum mereka mengenal kertas, mereka ketika menuliskan Injil, mereka itu membutuhkan sekitar 300 ekor kambing kalau nggak salah untuk menuliskan satu Injil mereka. Bayangkan berapa yang dibutuhkan. Sekarang kita kemudian nyetak buku katakanlah 200 halaman, mungkin nggak sampai 30.000 mungkin. Tapi bayangkan 300 ekor kambing. Sekarang satu kambing mungkin paling tidak 1 juta lebih. Sehingga kemudian penemuan kertas itu pada masa itu kemudian mungkin gebrakan teknologi yang spektakuler pada masanya. Sehingga seperti itu. Wallahu taala alam bishawab. Dengan ini kita sudah menyudahi pembahasan kita tentang bagaimana adil menilai Bani Umayyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita untuk bisa mengambil teladan dari para pendahulu kita yang mulia. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.